Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Valda Ajasul Sururin dan saya Triana. Kami dari kelas 12 Multimedia. Di sini kami akan mempresentasikan materi Wirausaha Rekayasa Jasa pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Belum masuk ke materi inti, kita akan membahas sedikit materi tentang pengertian jasa dan ciri-cirinya. Apa sih jasa itu? Ada yang belum tahu kan? Mari kita bahas satu persatu. Pengertian jasa. Secara umum, jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Arti lain dari jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan adanya berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan berbagai barang milik, namun tidak terjadi kegiatan pindah kepemilikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri jasa. Ciri-ciri jasa ada 4. Yang pertama, intangibility atau tidak memiliki wujud. Artinya, produk yang berbentuk jasa pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, karena tidak bisa dilihat, dirasakan, ataupun disentuh, sama seperti halnya pada suatu barang fisik. Yang kedua adalah variability atau berubah-ubah. Artinya, jasa sangat mudah berubah tergantung pada kapan, di mana, dan pada siapa jasa itu dikerjakan. Yang ketiga adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Artinya, konsumen harus ada pada tempat jasa yang diminta dan juga melihat ataupun ambil bagian dari kegiatan jasa tersebut. Dan yang keempat adalah perishability atau mudah lenyap. Artinya, produk jasa tidak akan bisa dijual kembali, disimpan ataupun dikembalikan kepada produsen. Pengertian dan ciri-ciri jasa sudah selesai. Sekarang kita memasuki ke materi inti. Pada materi inti ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, perencanaan usaha jasa. Yang kedua, produk jasa. Yang ketiga, penghitungan harga jual produk jasa. Dan yang keempat, media promosi produk jasa. Poin yang pertama adalah perencanaan usaha jasa. Perencanaan usaha jasa harus diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Jasa profesi menuntut profesionalisme dari seorang profesional pada setiap sektor. Profesionalisme sendiri merupakan sikap dari seorang profesional. Selanjutnya yaitu ciri profesional. Ciri profesional diantaranya 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. 2. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 3. Materi independen. 4. Bekerja sebagai kegiatan utama. 5. Cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Masuk ke poin yang kedua adalah produk jasa. A. Identifikasi produk jasa. Usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan jasa sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan layanan yang tepat, efektif, dan efisien. Lanjut, yang B yaitu sistem produksi usaha jasa. Di antaranya 1. Ide dan peluang usaha jasa, profesi dan profesionalisme. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa, profesi dan profesionalisme. Yang ketiga, potensi produk jasa di daerah. Dan yang terakhir, proses produksi. Masih pada bingung kan apa contoh dari produk jasa? Tenang, saya akan menjelaskannya. Contoh jasa di bidang teknologi informasi antara lain, yang pertama, multimedia dan audiovisual sebagai jasa desain interior, penulis artikel, fotografer, dan videografer. Yang kedua, operator sebagai jasa fotokopi dan pemasaran online. Yang ketiga, programmer. Dan yang keempat, komputer teknik support sebagai jasa perawatan dan perbaikan komputer.
Dan yang terakhir adalah jaringan komunikasi dan sistem. Contohnya sebagai jasa pemasangan Wi-Fi. Untuk poin yang ketiga yaitu penghitungan harga jual produk jasa. Antara lain, 1. Standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Yang kedua, tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis komputer. Yang ketiga, yaitu bahan atau suku cadang yang digunakan. Dan yang terakhir, standar upah minimum tiap daerah. Poin yang terakhir adalah media promosi produk jasa. Strategi promosi melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya 1. Website bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. 2. Berbagi gambar melalui Pinterest. Yang ketiga, aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. 4. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan. 5. Jaringan sesama bisnis. 6. Menggunakan iklan. Dan yang ketujuh, menulis di media online lain. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi, Bisa menuliskan komentar di bawah ini. sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amat dekat tuh. Sebelum masuk ke materi inti, kita akan membahas Multimedia dan audiovisual sebagai jasa. Aku kelihatan audio. materi tentang pengertian dan ciri-ciri jasa. Aku